Amri Wibowo MPD, pendamping PKH Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Kohor 2018. Pernah meraih berbagai penghargaan, diantaranya pendamping dengan kategori graduasi terbanyak se-Kabupaten Pesawaran, pendamping sosial program Keluarga Harapan yang berhasil mendorong KPM untuk graduasi yang diberikan langsung di Kementerian Sosial di Linjamsos. Kalau gitu kita hadirkan langsung di NSP Amri Wibowo. Ya. Halo Mas Amri. Ya, selamat sore Mas Teguh. Sore ya, ini sudah ya sore ya. Padahal kita rencana di jam habis zuhur. Habis zuhur. Ya, dikit-dikit karet. Nggak masalah. Perjalanan gimana Mas? Alhamdulillah lancar, nggak ada hambatan. Langsung Terus dari agak-agak nyasar ya dia mau pakai map. sempat nyasar. Sempat nyasar karena mapnya nggak hidup, sinyalnya hilang. Oh, pantesan tadi tak telepon WA kok malah di reject ke Iya. seluler. Kayak gitu lebih enak. Oke, Mas Amri, kita janjian kan udah lumayan lama nih ya. Siap. Untuk ngebahas dari sebelum Lebaran kalau nggak Dari salah Lebaran. ya. Sebelum Lebaran, akhirnya kita reschedule jadi juga hari ini gitu kan. Mas Amri, pasti banyak nih dari subscriber saya, terus viewer mungkin juga orang-orang yang nonton. Mas Amri Wibowo ini siapa sih sebenarnya? Boleh Mas perkenalkan diri dulu. Oke, izin perkenalkan diri. Nama saya Amri Wibowo ya. Saya pendamping PKH Kecamatan Tegineneng. Saya mendampingi 4 desa, yaitu Desa Pancabakti, Sinarjati, Kota Agung, dan Negara Tuates. Saya bergabung di PKH ini kohornya tahun 2018. Jadi masih terhitung masih muda banget ya. Masih muda loh. Muda Tapi banget. prestasinya udah jauh loh Mas ini. Saya dari 2015 nggak ada apa-apanya sama Mas Amri. Prestasi itu bonus, gitu aja sih. Oh, iya. Kalau dalam kerja prestasi itu hanya bonus, bukan juga kita mengajar suatu prestasi. Kalau menurut saya prestasi itu bonus. Yang penting kita melakukan pekerjaan itu dengan senang, itu aja. Oke, siap Mas Amri. Emang keren nih. Narasumber saya hari ini tuh kece banget. Kelihatan dari topinya, topi kebalik. Mas Amri, soal PKH nih Mas. Mas Amri kan 2018 gabung jadi pendamping PKH ya di Kecamatan Tegineneng. Nah, tadi pencapaiannya udah lumayan tuh Mas. Pernah kan kita japri, Mas Amri sempat diundang di Linjamsos seperti yang tadi di awal saya sampaikan, diundang di Kementerian Sosial. Nah, itu kira-kira gimana tuh Mas? Tentang apa prestasinya atau gimana? Awal mula sih itu saya nggak ngerti ya, itu dicatat sebagai sebuah prestasi. Awal mulanya saya dulu itu ketika ada sosialisasi tentang petunjuk teknis graduasi ini, berawal dari keinginan saya pribadi dulu, keinginan dari pribadi saya untuk mensejahterakan KPM yang saya dampingin. Jadi saya waktu itu hampir 400 KPM saya. Oh, yang Mas Amri dampingin itu 400 KPM. 400 KPM terbagi dari 4 desa itu. Di antara teman-teman saya memang yang desanya paling banyak saya akan 4 desa. Dan itu berbagai macam suku, berbagai macam etnis yang kita temui di situ. Nah, dan juga berbagai macam background daripada KPM-KPM kita ini. Nah, kita lihat di situ banyak daripada KPM-KPM kita itu yang awalnya sebenarnya dalam pandangan kita itu sudah seharusnya tidak layak lagi untuk menjadi Untuk seorang dapat KPM. bantuan Karena PKH. mungkin dari secara aset, fisik, daripada bangunan-bangunan rumahnya dan juga perekonomiannya sudah kami rasa saya sudah tidak layak lagi untuk jadi KPM. Nah, cuma saya berpikir di situ, kalau saya cuma langsung ngomong kepada KPM ini, Bu, berhenti ya, kita graduasi ya. Itu nanti akan menimbulkan polemik. Saya berpikir seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita ini mengajak mereka dengan metode persuasif kepada mereka, kita berikan regulasinya, kita berikan ancamannya pada Undang-Undang 13 tahun 2011 itu kan. Ditambah lagi ada mungkin yang mungkin kita ini tidak masukkan ke dalam 2 kategori tadi. Ada di salah satu desa tempat kita itu yang membutuhkan
tidak omongan daripada kita. Maksudnya begini, kayak saya ngomongin ini mungkin nggak mental, tapi membutuhkan orang lain yang lebih punya kapasitas dibandingkan saya untuk ngomongin dia ini. Nah, kalau saya ngomong, silakan nanti graduasi ya, minta tolong kamu graduasi ya, nggak bakal didengar. Tapi ada orang yang didengar sama orang. Oh, misalkan kayak ketua adatnya di situ. Nah, kita minta tolong sama ketua adatnya memberikan masukan. Berarti artinya Mas Amri ngejelasin dulu ke ketua adat Iya, situ. jelaskan dulu ke ketua adatnya bagaimana seperti ini PKH ini. Kalau seandainya masih tetap orang-orang yang mampu ini masih menerima, kita tidak akan pada proses gantian tadi tuh. Nah, seperti itu. Nah, terus saya dihubungin oleh Pak Korkap saya, ya Pak Iskar. Nah, Pak Iskar. Halo Pak Iskar, kapan-kapan ngobrol di sini Pak. Ajak dong Pak Iskarnya. Boleh. Kalau mau nanti ya ajak Pak Iskar. Pak Iskar ini katanya salah satu indikator keberhasilan dari seorang pendamping ini adalah ya graduasi. Maka daripada itu saya juga, ya sudah. Nah, sampai saya di tahun 2020 itu saya memutuskan ini nih, karena dari 400 tadi itu awalnya itu saya dapat limpahan ya, limpahan dari pendamping yang lama terus dilimpahkan ke saya gitu. Setelah saya survei lagi, saya benar-benar data ulang. Nah, saya itu turun ke bawah Mas. Jadi saya dari 400 saya benar-benar door to door ke rumah mereka. Kan kita sebagai pendamping itu dibekalin satu form. Nah, ini kalau menurut saya form sakti namanya, form PDSD, pendataan sosial. Oh iya, benar itu ya. Jadi kita masuk ke rumah-rumah, memang dasar di situ juga mereka membubuhkan tanda tangan, bukti bahwasanya data yang mereka berikan ini benar. Iya. Nah, artinya kita data di situ, kita lihat, kita ini kan mereka juga punya sebuah kesepakatan dengan kita, yaitu dengan membubuhkan tanda tangan pasti informasi yang mereka sampaikan ke kita juga benar. Ya, sesuai dengan faktanya ya. Terus kita rank setelah saya di PDS itu saya kumpulkan, saya rank juga bagaimana. Oh, ini grade-nya sampai ini, KPM ini kelasnya sudah seperti ini, kelasnya sudah seperti ini. Sehingga orang-orang yang menurut saya itu sudah tidak layak lagi saya kumpulkan. Nah, saya kumpulkan gimana? Oh, ya penolakan juga ada. Berarti pada saat melakukan door to door itu, membawa form PDSE itu sendiri, Mas Amri ngelihat secara langsung dong bentuk fisik dari aset-aset yang mereka punya. Jelas saya ngelihat langsung. Jadi di situ kita lihat tidak hanya ART saja, anggota rumah tangganya atau dari rumah si KPM ini, tapi kita melihat semua daripada kehidupan yang ada di situ. Mereka kerjanya apa, kan? Suaminya ataupun istrinya itu yang jadi pengurus itu kerjanya apa, semuanya kita ketahui, sampai anaknya di mana, di dalam rumah tangga itu ada siapa saja. Nah, ini jadi pertimbangan kita untuk melakukan sebuah konsep, jadi itu graduasi tadi. Oke, Mas, form PDS itu ternyata sangat berguna banget ya buat kita ya. Insya Allah berguna sekali itu. Mas, tadi kan Mas Amri singgung soal penolakan yang terjadi di lapangan. Kira-kira penolakan yang paling ekstrim yang pernah dilakukan KPM atau mantan KPM kalau sekarang mungkin? Ya, kalau gimana nih Mas? Kalau penolakan sih ya wajar ya, namanya ya informasi itu belum sampai. Kalau informasinya sudah sampai, ya mereka juga dengan sendirinya akan menerima. Contoh, ketika orangnya sudah mampu, kita berikan edukasi tentang Undang-Undang 13 tahun 2011 itu tentang penanganan fakir miskin, ada yang memang nggak terima juga. Ya, benar. Nggak terima. Merekanya diam, cuman saudaranya ini yang yang merasa lebih paham gitu ya, yang paham hukum dan lain-lain. Kayak jadi artis saya ya, diteleponin nomor baru tuh, teleponin segala macam, ya intimidasi segala macam. Tapi ya saya niat aja, kalau saya berada di koridor yang insya Allah benar. Nah, daripada itu. Terus ketika pas saya melakukan graduasi itu, saya juga membuat suatu konsep, yaitu edukasi lewat sosialisasi dulu. Jadi tidak langsung copot. Ini loh yang akan ibu dapatkan ketika graduasi. Jadi tujuan program kita itu ini, gitu. Kalau PKH nggak ada yang degradasi, terus apa program ini? Outputnya apa kan? Nggak ada. Nggak mungkin pemerintah terus ngebantu ngasih uang dengan hampir tiap bulan, tiap 3 bulan sekali dikasih, tapi nggak ada goalsnya sih, kayaknya nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Karena setiap program diciptakan ada tujuannya. Nah, maka itu ya kita, ya itu tadilah penolakan, intimidasi, ya, pasti itu ya Mas. Pasti ya seperti itu. Tapi yang paling menurut ini tips juga untuk para SDM, komunikasi itu adalah suatu bentuk yang sangat jitu menurut saya untuk bisa menggraduasi.
Saya awal mula mau graduasi itu yang pertama saya temui itu dulu aparaturnya. Aparat di lingkungan Aparatur di situ. lingkungan desa yang saya dampingi itu. Di situ saya komunikasi kepada beliau-beliau itu, ABCD-nya saya jelaskan semua tentang program ini. Mereka memberikan persetujuan. Ditambah lagi saya gandeng stakeholder yang ada. Dari MOU Polri dengan Kemensos. Nah, ya benar. Itu waktu itu MOU nomor 1 tahun 2018. Waktu itu Pak Tito Karnavian. Polrinya. Itu di situ ada poin daripada diri kita itu dilindungi oleh hukum. Makanya ketika saya menggraduasi itu nyantai aja saya. Nah, Pak Babin Kantipmasnya yang ikut dampingin kan gitu. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, dia orang itu yang ya mau makan. Kalau karakteristik dari KPM-nya tersendiri tuh daerah Kabupaten Pesawaran khususnya di Kecamatan Teginan tuh apa sih Mas? Apa pekerjaannya di ladang kah atau mungkin punya usaha dan lain-lain gitu? Ya karena itu tadi yang saya jelaskan di awal ya, kayak saya mendampingi 4 desa. 4 desa ini punya karakteristik suku, karakteristik budaya yang beda-beda gitu. Tentunya kita sesuaikan dengan apa sih kinerja kita di situ, apa sih output yang kita inginkan di situ. Jadi kalau mereka semua ini rata-rata kalau di desa Kota Agung itu ya rata-rata ada yang buruh, ada yang tertani gitu, yang saya dampingi itu. Tapi dari 4 desa ini hampir mayoritas sama lah, ada yang dagang, ada juga yang merantau gitu. Jadi suaminya merantau, istrinya di rumah untuk bantu-bantu gitu. Jadi buruh. Nah, latar belakang inilah yang membuat saya tuh bersikeras untuk graduasi. Jadi kita melihat KPM yang benar-benar layak memang jadi seorang KPM, itu memang kondisinya benar-benar yang dalam tanda kutip minus. Terus kita lihat yang bagaikan bumi dan langit tadi, loh sampingnya ini ada KPM yang sudah nggak layak lagi tapi masih menerima saja. Nah inilah awal mula saya ingin menggraduasi yang benar-benar tadinya kalau bahasanya kementerian sih ini baru sampai kemarin ketika di inclusion error gitu kan. Data-datanya error gitu ya. Iya. Karena ini yang nggak dipahamin gitu loh. Kebanyakan orang-orang di luar sana, teman-teman KPM di luar sana juga nggak pahamin. Jadi 5 tahun itu biasanya orang punya peningkatan dari segi ekonomi dan juga yang lain-lainnya. Nah, mungkin pas data itu diambil, pas dia masih posisinya lagi down atau di bawah atau masih ke lain, sehingga pas program ini turun, dia omong nggak tepat sasaran. Karena orang itu menilai kita masih pendamping ini ada 2 penilaian. Yang pertama itu nilai kita sebagai seorang malaikat gitu ya. Oh iya. Iya kan? Untuk Kalau si penerima bantuan. Benar-benar membutuhkan KPM yang layak, terus nurut bener apa kita ini? Kita ini seorang kayak seperti malaikat gitu. Benar. Tapi juga ada yang ngomong kita ini kayak setan gitu ya. Karena udah tahu saya dapat bantuan enak-enak, saya cabut gitu ya. Kalau saya di sana gitu. Ya apa? Tapi itu resiko dari sebuah pekerjaan kalau saya. Tinggal kita itu seninya mau seperti apa dalam bekerja. Apakah cuman kerja melakukan pekerjaan dan selesai sudah gitu. Tapi saya pengennya yang bernilai gitu kalau saya pribadi ya. Setelah mereka degradasi sampai sekarang bisa dicek komunikasi saya dengan mereka masih tetap baik. Oh berarti artinya nggak penolakan yang di awal itu hanya karena kurang edukasi. Kalau kurang persuasif sebelumnya itu kan. Setelah diedukasi dipersuasif lebih lanjut, mereka nerima. Iya. Dibuktikan dengan komunikasi masih lancar. Iya betul. Oke. Karena ya ini juga tips buat teman-teman SDM. Saya ketika validasi awal, saya sampaikan kayak misalkan di tahun 2020 ada validasi awal ya tuh ya. Saya sampaikan sama mereka, ibu sama saya suka nggak suka, mau nggak mau, ibu sama saya bantu nanti ibu sejahtera dalam kurun waktu 3 tahun. Saya bantu dari segi pengelola keuangannya, mendidik anaknya dan yang lain-lainnya saya akan bantu. Nah, mereka bikin pernyataan, mereka sendiri yang bikin. Jadi validasi awal udah dijelasin begitu, Mas? Udah jelasin gitu. Kalau nggak kayak gitu, mereka berpikir, oh ini duit dari langit nih. Terus ya udah bisa-bisin aja kan gitu. Makanya saya mikir, ya udahlah, kasih jenjang waktu 3 tahun. Walaupun secara juknis itu kan ada yang 5 tahun ya. 5 tahun. Baru 2020 ini memang 5 tahun maksimal. Cuman alangkah kalau menurut saya 3 tahun itu menurut saya sudah cukup proporsional untuk seorang KPM itu bisa berdaya karena sekarang sudah ada bantuan-bantuan komplementer dari pemerintah yang lain-lain kan gitu. Oke, Mas Amri,
Saya nggak nyangka loh ternyata Mas Amri sehebat ini gitu kan. 2018 gabung, saya 2015 ya. Artinya kalau dilihat dari kurun waktu, saya lebih dulu untuk gabung di PKH itu kan. Tapi Mas Amri pengalamannya sudah jauh di atas saya gitu kan. Saya salut. Mas, penghargaan yang diberikan dari Kabupaten Pesawaran langsung. Dan Dari Bupati. waktu itu yang tahun 2020 itu puncak graduasi saya terbanyak 134 KPM. Tahun 2020 134 KPM. 134 KPM saya graduasi untuk 4 desa. Dan Wow. maka daripada itu di tahun 2020 juga di bulan September itu kalau nggak salah masih lupa saya. Itu Bapak Bupati lewat dinas sosialnya membuat sebuah semacam apresiasi untuk kami para SDM PKH semua se-Kabupaten Pesawaran diberikan apresiasi. Nah, saya masuk di salah satu kategori pendamping dengan graduasi terbanyak waktu itu. Dan 3 di antaranya memang di kecamatan 3 134 KPM itu banyak loh Mas. Iya, mungkin untuk sebagian pendamping masih ada KPM yang di bawah itu, masih 110 mungkin itu kan mendampingi 110 KPM. Kalau saya memang kalau untuk di daerah perkotaan kan range-nya minimal kan memang 250 sampai dengan 300-an KPM ya. Nah, kalau 130-an di kabupaten tuh kayaknya hampir satu pendamping menggraduasi semua sih. Harusnya seperti itu. Ya, tergantung kita. Ya tadi kita mau tuh kerja yang seperti apa Ya. gitu. Kalau kita mau kerja toh gitu kan. selesai kan gitu. Tapi kalau kita pengennya kerja sembari kita itu benar-benar membuat makna dalam satu pekerjaan Ya. kita itu akan kita dapatkan juga yang demikian. Bener. 134 itu ya putar otak juga Mas. Ya putar otak juga lah, kita nggak semacam semuanya gampang gitu. Iya pasti. Ya, ada satu desa tempat saya itu ya, desa Pancabakti namanya. Pancabakti itu 76 orang. Hah. Saya kumpulin aja satu di balai desa. Kalau Mas Amri, kalau pertemuan kelompok atau P2K2 itu satu kelompok rata-rata berapa KPM? Mas? 20 berarti sekitar 70-an tuh 4 kelompok di ya hampir. Pancabakti itu kan ada 3 dusun ya, 3 dusun. Nah, 3 dusun itu tadi 76 orang itu saya kumpulin. Ya, itu kohor 2013 Mas. Jadi 2013 ke 2020 itu 7 tahun. Iya. Bermakan lama. Ngapain aja gitu kan. Kan saya Bu, gantian deh. Bahasa itu nggak diterima awalnya. Gantian. Oh, ya sudah. Ah, Ibu mau beramal nggak? Ya, pakai yang lebih hard. Ya lo, beramal nggak? Kalau mau beramal, bicaranya gitu. Gantian sama yang belum pernah dapat. Saya nggak apa-apa Pak, dicopot, tapi ganti sama saudara saya. Iya. Saudara saya yang gimana? Iya. Semua dari kita ini kan bersaudara. Berarti saudara dari Nabi Adam, seluruh kita dong. Iya kan makanya kita jelasin dulu regulasinya seperti apa. Iya. Ini alur-alurnya untuk mendapat PKH dan segala macam. Maka daripada itu mereka nggak ada satupun dari 76 yang saya ajak dari KOR 2013 sampai 2018 itu yang menolak kan. Semuanya mereka mau untuk kita graduasi, bawa materai sendiri, ya kan, bawa pena sendiri, ya cuman kita printin gitu ya kan. Kita pernyataan untuk surat pernyataan kita print. Akhirnya 76 itu alhamdulillah mau. Ya. Sisanya dari 3 desa yang saya kumpulin. Ada. Nah, saya nggak nyangkanya itu kok bisa terlaporkan ini yang kadang-kadang kita ini nggak paham ya. Ternyata sebenarnya ketika kita berbuat tuh entah dilihat atau enggak tuh sebenarnya ada penilaian loh. Tahu-tahu saya dapat surat dari Lim Jamsus itu diundang. Kaget saya. Untuk apa? Pikir saya ada salah apa kan? Disuruh ke Jakarta. Terkait masalah graduasi ini. Masalah graduasi ini. Ternyata sampai di sana saya juga ketemu. Dulu itu waktu pas pertama kali saya diundang itu cuma 12 orang se-Indonesia ini yang diundang. Untuk pendamping-pendamping dengan graduasi lebih dari 50 KPM. Nah, jadi ada 12. Di termin kedua dari itu orang-orang yang diundang tadi disuruh membuat sebuah regulasi, muncullah petunjuk teknis graduasi. Jadi
apa hambatan kita, bagaimana regulasi yang bisa kita terapkan untuk sebuah kemajuan untuk program ini, kita bentuk di situ waktu itu. Berarti artinya Mas Amri dan 12 orang lainnya itu adalah salah satu pionir poin-poin dari Juknis graduasi gitu, bukan Ya, maksudnya? bisa dikatakan juga kayak gitu. Itu juga ada, nggak cuman kami ya di situ, ada Pak Korwil juga, Pak Slamet Riyadi, kalau Korwil saya Pak Slamet. Itu juga diundang waktu itu untuk sama-sama mengikuti best practice untuk petunjuk graduasi ini. Oh gitu. Berarti artinya program graduasi ini sebenarnya sudah digodok ya, berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Fakta-fakta di dalam. Jadi kayak analisis SWOT-nya, strength, weakness, Yeah. opportunity, threat-nya itu benar-benar diterapkan gitu ya. Dan itu memang sulit ya kalau kita tidak ada guideline-nya. Guideline-nya itu petunjuk teknis Iya, benar. graduasi ini gitu. Kadang kan kita ini kan ketika ditanya nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti gini, dasar kamu graduasi apa? Nah ini Benar. kadang-kadang pendampingan lupa kayak gitu. Tapi kalau sudah ada petunjuk teknis, kita agak lebih mudah untuk melakukan Wow, bisnis proses. hebat nih guys. Keren ya narasumber saya hari ini gitu. Saya nggak nyangka Mas Amri perfect lah, boleh dibilang perfect lah untuk 2018 lah. Ya meskipun nggak ada lah ya namanya di dunia ini Nggak perfect. ada, nobody's perfect nggak ada. Tapi buat saya Mas Amri sangat menginspirasi sekali. Mas, tadi saya lihat Mas Amri bawa-bawa kayak piagam. Boleh saya lihat Mas? Boleh. Itu dari siapa aja, bawa sambil dijelasin itu kan. Ya, Jen ya. Ini Wow. saya terima dari Pak Dirjen ya waktu itu, karena saya graduasi 134 itu dari Bapak Dirjen waktu itu masih Bapak Pepen Nazarudin. Pepen sampai Nazarudin. hari ini ya masih Bapak Pepen Nazarudin, itu di Jakarta waktu itu. Nah kita diundang, selain daripada untuk bikin best practice itu, kita diapresiasi oleh kementerian ya untuk seperti ini. Ini aja saya udah senang ya, senang ya. Kelasnya orang kampung diundang ke Jakarta hanya untuk menerima penghargaan seperti ini gitu, udah senang. Hebat loh. Ketemu teman-teman yang lain dari kota-kota lain, ya, daerah-daerah lain, senang benar kayak gitu. Itu langsung diberikan dari Pak Dirjennya langsung. Pak Dirjen. Dirjen Linjamsos. SDSN penggraduasi terbanyak. Jadi waktu itu yang selain daripada ini juga kita diundang untuk ikut podcast. Oh ya, saya sempat lihat podcastnya Mas Amri di Linjamsos Oke ya. Kalau nggak salah Linjamsos Oke. YouTube channelnya Linjamsos Oke. Nanti linknya saya taruh. Itu di situ. Jadi ya susah senangnya para pendamping dengan graduasi itu apa? Kita share di situ. Baik buruknya, kurang pasnya di mana, itu kita share di situ. Jadi pengalaman kita semuanya bisa kita tularkan ke seluruh SDM yang lain gitu. Oke, itu satu lagi tadi yang lumayan mencolok. Oh, ini. Wah, ini dari Kali ini dari Pak Bupati. dari Bapak Bupati Pesawaran. Dendi Ramadona. Ya. Dendi Ramadona. Dendi Ramadona. Beliau ini Bupati Pesawaran ya, Bupati Pesawaran yang juga aktif di Karang Taruna, Mas. Jadi ketua provinsi Lampung itu beliau ini. Saya juga senang ikut organisasi Karang Taruna. Kebetulan ketua kecamatan. Oh, Mas Jadi Amri satu aktif jalur di kayaknya. organisasi ya. Bagus. Dengan beliau ini. Dendi Ramadona sangat mengapresiasi ya atas kinerja PKH di SDM-nya lebih ke SDM SDM. seluruh Pesawaran di ini kok diberikan apresiasi karena memang menjalankan bisnis proses PKH ini nggak gampang. Benar. Kan gitu. Benar banget. Kalau kita ketemu yang mudah-mudah aja itu kan kelihatan dari luarnya aja. Kira kita ini validasi ataupun pemutahiran ngelihat kakak yang buram itu kan ya sulit itu. Pasti. Iya, hitam semua kan gitu. Ngelihat gimana orang lihatnya gampang-gampang aja kerjaannya kayak gitu. Lihat kakak yang buram salah nomor aja nggak keluar, nggak cair kan pening katakan. Akhirnya dampaknya ya ini, Ya ini. begitu dapat menteri yang administrasinya oke, wah udah habis. main. Ternyata ada 21 juta yang ditidurkan. Ditidurkan kan gitu akhirnya. Iya benar-benar. Jadi polemik. Nah, Mas Amri, dari tadi kita ngobrol di awal, dari sebelum on air lah, masih di off air tadi kita ngobrol, saya melihat Mas Amri ini kayaknya orang organisasi banget deh.
Karena dilihat dari tata cara bicara, pengalaman dan lain-lainnya kayaknya oke. Terus juga tadi Mas Amri sempat menyinggung Mas Amri adalah salah satu Karang Taruna di Kecamatan Tegineneng. Mas Amri organisasi nggak ada sampai sekarang masih aktif nggak sih Mas? Kalau organisasi masih saya Mas. Masih aktif. Kalau organisasi itu wadah menerpa diri kita untuk jadi sosok yang lebih baik lagi. Jadi ketika kita berorganisasi itu tidak hanya teman yang kita dapat, tapi juga pengalaman. Dan juga pengamalan. Iya, pengalaman dan pengamalan kan gitu. Ya kan, jadi kayak misalkan saya juga di pesawaran saya masuk ke PMI ya. Di PMI itu kita juga pengalaman dapat, pengamalan juga gitu. Ya, di waktu di PMI juga ada rescue segala macam ya. Terus ada ketika kita minimal untuk diri kita. Ketika ada accident misalkan kecelakaan apa, kita ngerti ilmunya nih. Nah, di PMI kan diajarin kayak gitu. Banyak-banyak dari organisasi-organisasi juga yang kita bisa dari ngomong. Kalau orang nggak pernah organisasi kan agak susah. Benar banget ngomong tuh. Tapi kalau dari organisasi kalau agak biasanya ngomong lebih lancar, lebih berani lagi. Oke, Mas, pengalaman pekerjaan udah oke nih, menjadi pendamping PKH Kabupaten Pesawaran yang berprestasi. Organisasi juga oke, banyak segala macam. Mas, pribadi nih. Ini yang berbahaya. Ini kan ngobrol santai aja soal PKH. Cuma kayaknya kalau bahas terus PKH kayaknya aduh, sempat tahu kan kaula muda tuh pada pengen tahu juga. Wah, berat. Cowok hitam manis nih. Hitam pahit kali. Oke, Mas Amri sendiri tadi kan ngobrol di off-air ya. Kalau off-air saya sudah tahu, cuman kan buat penonton, viewernya juga belum tahu nih. Mas Amri sudah berkeluarga belum sih Mas? Belum ya? Belum. Makanya kalau saya itu di Ramadan mau lebaran itu kita kan biasa kirim-kiriman WA itu ya. Saya tulis di bawah itu Amri yang belum berkeluarga. Yang biasanya kan kayak misalnya Amri dan keluarga. Dari Amri yang belum berkeluarga saya terus kayak gitu. Biar tahu. Iya benar. Oh itu ya teman-teman penonton atau viewer NSP, Mas Amri ini masih single, cuman pasti calon sudah ada dong. Ya insya Allah, doakan saja. Kalau single itu pilihan, kalau jomblo itu masih. Mas Amri, sebelum di akhir nih kayaknya kita ngobrol sebenarnya seru banget sih, cuman karena kita punya durasi yang kita sudah siapkan. Sebelumnya ini ada games sedikit Mas, sedikit ya. Boleh. Wah ini baru kali ini podcast nih sudah ada gamesnya. Ya ada gamesnya supaya nggak selalu melulu tentang obrolan PKH tuh kayaknya boleh. Keras, kaku atau tegang gitu. Kita ada games sedikit. Ini ada pertanyaan cepat. Nah, saya dan tim sudah menyiapkan 5 pertanyaan cepat. Jadi deg-degan. Biasanya sih yang udah begitu. Nanti satu pertanyaan saya kasih pilihan, langsung jawab, nah baru kita bahas. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Mas Amri ya. Mas Amri, saldo 0 PKH atau ATM keblokir? Saldo 0 PKH. Kenapa Mas? Kalau saldo 0 itu jelas. Kalau keblokir juga jelas sih. Cuman prosesnya apa ya? Kalau keblokir itu banyak faktor. Bisa kartunya rusak, bisa salah mencet pin, ya kan? Bisa juga dia itu sebenarnya nggak rusak, cuman dirusak-rusakin, gitu kan bisa juga. Atau pernah hilang. Jadi kita ini kan. Tapi bukannya kalau saldo 0 malah lebih jelimet Mas? Kalau saldo 0 kalau menurut saya gini ya. Ada sebuah seninya ketika kita itu melihat dapat KPM yang saldonya 0 gitu. Dari situ kita lihat lagi PKH-nya kan gitu. Kita teliti lagi. Masih 0 juga kan gitu. Masih 0 juga kita ngomong lihat bersabarlah. Saudara. Kuncian kita sih itu Mas. Karena kita juga nggak bisa bedah data ya Mas. Iya, kita nggak bisa bedah data. Oke, next. Ya Mas. P2K2 atau rakor? Ya jelas P2K2. Kalau rakor itu serius. Kayaknya malas ketemu orang kantor. Rakor tuh aduh katanya. Dan lagi apa mau diomongin kan gitu. Tapi kalau P2K2 lebih enak, lebih seru ya Mas. Lebih santai ketika apa ya? Ketemu dengan KPM gitu kan. Apa?
yang tadinya mungkin kita agak sumpek tuh. Nah, kita ketemu dengan ibu-ibu, kita main games, kita sampein materi, kita bisa ketawa-tawa. Ya. Pulang bisa fresh lagi. Jadi mood buster banget ya. Food buster asli. Oke, next Mas. EPKH atau 6NG? Ya jelas ya PKH. Kalau 6 itu jelimet ya. Mainnya angka terus ya. Input dan Bahkan racun yang membunuh yang baru ini ada namanya. Apa itu? Racun kakak namanya. Oh iya. Kakak buram. Kakak buram. Buradul. Motokopinya tarik langsung jadi. Itu sekali nggak kena, ya kan? Input salah, pening malah. Iya benar banget sih memang. Jadi kayak kendala yang terus mengakar. Iya jelas kalau Benar. apa ya, terus ujung-ujungnya ya kalau paham orangnya paham, kalau nggak repot. Oke, next Mas. Pemutakhiran data atau verifikasi komitmen. Kalau saya mending Perkom. Kenapa Mas? Kan kalau Perkom itu kan ketemu Bu Guru. stakeholder kan? Ya, ketemu Bu Guru. Ah. Rata-rata kan ketemu gurunya cantik-cantik. Atau kan kalau ngobrol sama single bukan jomblo sih ya begini. Kita ketemu sama Bu Guru yang ya banyak fresh lah. Oke. Jadi nggak selalu melulu tentang ini ya, data ya. Oke. Terakhir nih Mas. Kalau ini lebih nggak tentang PKH sih. Menjadi narasumber di talk show, podcast dan lain-lain atau penulis buku. Saya suka nulis. Nah, jadi pilihannya Saya mending jadi penulis. oke. Kenapa Mas? Cuman kan kayaknya kalau ngelihat Mas Amri nih datang sana ke podcast ini, YouTube sana, YouTube sini, collab sana, collab sini, tapi kok malah memilih jadi penulis tuh? Kalau saya senang nulis, saya ada blog pribadi saya, emang nggak sengaja saya iniin untuk tinggalan. Saya pernah ngutip sebuah buku ya, Hah? lebih ke kitab ya, kitabnya Imam Ghazali ya. Imam Ghazali itu kalau beliau itu mengatakan kalau kamu bukan anak raja atau bukan anak orang yang orang berada, maka jadilah penulis. Kalau orang punya harta banyak, dia masih bisa dikenang hartanya, kan gitu. Tapi suatu saat itu akan habis. Itu orang yang punya harta saja. Tapi kalau kita ini jadi penulis, karya kita itu abadi. Oke. Kan gitu. Karya kita abadi, Hebat. nama kita itu bisa dikenang gitu. Keren loh Mas Amri. Mas Amri, kebetulan udah azan juga, gitu Ya. kan. Kalau gitu kita obrolannya udah kita sudahin. Nanti kita ngobrol lagi setelah off air. Siap. Makasih banget loh Mas Amri udah Sama. mampir ke NSP, Ya. ke Hartanto Media gitu kan ya. Siap, jelas itu. Jangan lupa nanti Ini kawan-kawan ya, SDM ya wajib juga subscribe. Oh, ya. Oke deh kalau gitu. PM wajib view juga. Wajib. Follow juga wajib. Oke, Mas Amri, terima kasih. Siap. Kalau gitu kita akhirin dan sampai jumpa. Sampai jumpa.